Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya dari kitab Hagai. Dan kita sampai pada pesan yang ketiga. Ya, dan saya memberi tema pesan ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 bagian yang kedua, yaitu mengenai carilah kebenaran Allah. Ya, kalau kita membaca di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita akan melihat secara khusus mencari kebenaran Allah atau mencari kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Mari kita membaca Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini membahas isu-isu tentang kekudusan. Ya, kita melihat bagaimana LAI memberi judul perikop pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Ya. Kemudian kita melihat di dalamnya bagaimana Hagai berbicara tentang pentingnya kekudusan. Jadi teks ini berbicara tentang kekudusan, pentingnya kekudusan di dalam ibadah, pentingnya kekudusan di dalam kita melayani Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Yahudi pada
setelah pembuangan ini yang ditegur oleh Tuhan karena apa? Karena segala yang dibuat oleh tangan mereka itu najis. Bahwa segala persembahan mereka itu najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ibadah-ibadah kita harusnya kudus di hadapan Tuhan. Ini isu yang pertama tentang kekudusan. Pentingnya kekudusan dalam ibadah, dalam pelayanan kita, pentingnya kekudusan dalam relasi kita dengan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak kudus, segala sesuatu yang najis, itu tidak akan dikenan oleh Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kenajisan tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Nah, isu yang kedua adalah tentang berkat Tuhan. Ya, kita lihat di bagian yang kedua ayat 16-20 diberi judul perikop, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Bapak Ibu, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang beribadah dalam kekudusan, sudah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dan isu yang ketiga adalah tentang ketaatan. Nah, kalau kita paham pentingnya kekudusan, kalau kita paham pentingnya beribadah dalam kekudusan, melayani dalam kekudusan, melakukan pekerjaan Tuhan dalam kekudusan, maka kita harus sungguh-sungguh taat untuk hidup dalam kekudusan, untuk kita melakukan segala sesuatu, melakukan ibadah kita, memberikan persembahan kita dalam kekudusan. Ini berbicara tentang ketaatan. Ada banyak orang yang sudah ngerti tapi tidak taat, Bapak Ibu ya. Jangan sampai seperti yang Paulus katakan, mereka punya hati ingin diajar tetapi tidak pernah belajar. Mendengar kebenaran tetapi nggak pernah melakukannya. Jadi mari kita akan belajar pagi hari ini ya, karena berkaitan dengan kekudusan, berkaitan dengan berkat dan ketaatan. Seperti tadi saya beri tema dari Matius pasal 6 ayat 33. Mari kalau pelajaran yang pertama kita belajar pentingnya mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan hal-hal rohani. Sekarang kita tambah dengan satu pesan lagi di bagian yang ketiga, yaitu mencari kekudusan. Mencari kebenaran Allah. Bapak Ibu mengutamakan Tuhan? Amin. Dan mari kita mengutamakan Tuhan dalam kekudusan hidup. Jangan sampai kita aktif beribadah, kita melayani Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu, tetapi semua yang kita lakukan itu ternyata najis karena tidak berasal dari kehidupan yang benar. Karena tidak berasal dari kehidupan yang kudus. Kita mau ibadah-ibadah kita seperti pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan itu yang akan mendatangkan berkat. Itu akan mendatangkan sukacita, kepuasan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi pesan dari bagian yang ketiga sangat jelas bahwa ibadah-ibadah kita, pelayanan kita itu tidak akan memberi berkat atau berdampak baik atau menguduskan kita atau menyempurnakan hidup kita kalau ibadah-ibadah itu tidak dilakukan dalam kekudusan. Justru kalau hidup kita tidak benar, maka semua ibadah-ibadah kita itu najis di hadapan Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan kalau kita sudah setia ibadah kita dalam setiap minggu, setia pelayanan, setia melakukan yang baik, menurut pemandangan manusia tentunya, tetapi kalau hidup kita tidak benar, maka justru itu akan membuat semua yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi segala sesuatu yang baik harus dilakukan dalam kekudusan Tuhan. Amin. Nah, makanya kesalehan hidup yang beretika itu harus menjadi dasar bagi ibadah kita. Ya, pagi ini kita diingatkan betapa pentingnya kekudusan manusia batiniah kita di atas praktek-praktek ibadah kita, di atas pelayanan kita. Ya, jangan sampai kita melayani tanpa kekudusan. Jangan sampai kita memberi tanpa hidup yang benar. Itu akan mendatangkan hal yang tidak baik, Bapak Ibu.
Jadi pagi ini kita semua didorong untuk apa? Untuk memeriksa hati kita, memeriksa manusia batiniah kita menurut standarnya Allah, bukan menurut standarnya manusia. Jangan kita hanya sekedar hidup melakukan rutinitas ibadah, tetapi kita tidak memeriksa hati kita. Apakah kita melakukan ibadah dengan tulus, dengan keikhlasan, dengan ucapan syukur, dengan kebenaran dari dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang beribadah dalam kekudusan yang akan mendapatkan berkat. Ini pesan yang sangat jelas dari HG pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-20 ini. Bapak Ibu, kita semua kalau bicara ngomong berkat, maka kita semua membutuhkan berkat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, lihat, bumi terkutuk. Ya, bumi mengeluarkan semak dan duri onak. Manusia harus berpeluh untuk menghasilkan makanannya. Ya, dunia tidak lagi bersahabat, binatang-binatang menjadi buas, bahkan seringkali cuaca menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Kita lihat bagaimana penyakit begitu luar biasa. Saya mau katakan bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Karena dosa. Kita bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul dengan bencana alam, kita bergumul dengan berbagai macam penderitaan karena memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Sabtu yang lalu memanas lagi Timur Tengah, ya belum selesai dengan Hamas, Iran menyerang Israel dengan ratusan rudal, dengan ratusan drone, dan hari Jumat yang lalu Israel menyerang balasan ya, hanya dengan mungkin 3 drone dan 3 misil, tapi itu meningkatkan eskalasi ya, jadi memanas tegang. Kita tidak tahu apakah memang benar-benar ini akan memicu perang dunia yang ketiga. Kalau sudah perang dunia yang ketiga, dampaknya itu sudah sangat luar biasa. Ya, dampak ekonomi, kalau sampai minyak menjadi sangat mahal sekarang, harga segitu aja kita sudah luar biasa dampaknya, belum selesai dampak pandemi ini, dampak perang lagi. Kalau ada sanksi untuk Iran dan lain sebagainya, aduh kalau sudah tidak tahu Indonesia kena dampak yang seperti apa. Dunia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kita menunggu beberapa hari ke depan apakah ada balasan ulang dari Iran. Waduh kalau ngomong gitu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam negeri muncul ya kasus penistaan agama oleh orang Kristen lagi, ini bisa memicu intoleransi lagi, kekerasan lagi terhadap kekristenan, dan dampaknya akan sangat hebat juga. Intinya ada banyak hal yang buruk yang mungkin akan terjadi di dunia kita sekarang ini. Makanya Bapak Ibu kita benar-benar membutuhkan berkat Tuhan. Saat ini, saat-saat dunia sudah menjelang akhirnya, kita membutuhkan berkat Tuhan lebih dari apapun. Dan untuk kita memiliki berkat Tuhan, dibutuhkan kebenaran dalam hidup ini. Amin. Dibutuhkan kekudusan dalam hidup ini. Ketika kita mendapat berkat Tuhan, maka kita akan mendapatkan semuanya. Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik, sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu percaya? Amin. Sekalipun dunia tidak sedang baik-baik saja, kalau kita memiliki berkat Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita memiliki semua yang baik untuk kehidupan kita. Makanya saya katakan, berkat Tuhanlah yang paling kita butuhkan saat ini, lebih dari segala sesuatu yang lain. Mungkin saat ini kita sedang berkebutuhan ya. Kita sedang berkebutuhan, kita butuh ini, kita butuh itu. Ada banyak kebutuhan kita. Tetapi kalau kita punya berkat Tuhan, kita memiliki sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia dan yang tidak pernah bisa diambil oleh dunia, dan itu akan membuat kita puas dalam hidup ini. Amin. Mungkin saat ini kita sedang sakit. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan.
Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang hebat dalam hidup, tapi kalau kita memiliki berkat Tuhan, kita memiliki sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, dan kita memiliki sesuatu yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Akan ada kepuasan yang sejati dalam hidup ini. Saudara, sebaliknya kalau kita tidak mempunyai berkat Tuhan, mungkin kita memiliki segala sesuatu yang kita pikir akan memuaskan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki berkat Tuhan, kita nggak akan pernah puas dalam hidup ini. Amin. Punya segala sesuatu, punya banyak hal, punya yang kita pikir bisa menyenangkan. Tetapi kita nggak pernah senang karena kita nggak punya berkat Tuhan. Tapi orang yang punya berkat Tuhan dalam keadaan apapun juga, dia mengalami kepuasan dalam hidupnya. Itu juga yang akan saya khotbahkan nanti sore. Paulus dan Silas di penjara, Bapak Ibu. Dicurangi, disalahi, dizolimi, kan begitu. Tapi dia tidak pernah kehilangan sukacita dalam hidupnya. Ini orang yang mengalami berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan mengejar hal-hal duniawi yang Bapak Ibu pikir akan dapat memuaskan Bapak Ibu, tapi kejarlah yang pertama-tama berkat Tuhan. Karena kalau kita memiliki berkat Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Nah, kembali ke kitab Hagai ini Bapak Ibu. Jadi pesan yang ketiga dari kitab Hagai ini adalah pesan yang sama ya dengan pesan yang pertama. Jadi kalau saya perhatikan, pesan yang pertama itu sama dengan pesan yang kedua, dengan pesan yang ketiga, kemudian pesan yang kedua itu sama dengan pesan yang keempat, tetapi ada tambahan Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa yang menerima pesan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang telah berkomitmen untuk meninggalkan Babel ya pada waktu itu. Orang-orang yang sudah mapan, sudah berkorban, mereka kembali ke tanah perjanjian. Karena ketaatannya kepada firman, mereka memulai dengan semangat membangun mezbah, beribadah kepada Tuhan, mulai meletakkan dasar bait suci. Tetapi setelah ada tantangan mereka terhenti. Sampai 15 tahun, 16 tahun kemudian bait Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada mereka. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk tinggal di rumah-rumah yang dipapani dengan baik? Sementara rumahku tetap jadi reruntuhan. Lalu mereka menjawab dengan pertobatan dan mereka mulai membangun bait suci kembali. Tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan membangun, mereka dapat tantangan lagi, mereka lemah lagi, mereka loyo lagi. Sehingga ada pesan yang kedua, bagaimana Allah menyemangati umatnya yang sedang patah semangat itu. Dan pada bagian yang ketiga ini, menegaskan, mengembangkan kembali dari pesan yang pertama. Kalau pesan yang pertama adalah utamakan rumah Allah, utamakan kerajaan Allah, utamakan hal-hal rohani, maka Tuhan akan memberkati kamu. Dan di bagian yang ketiga ini Bapak Ibu, ada satu penambahan, utamakan pekerjaan Allah, utamakan rumah Tuhan, utamakan hal-hal rohani dalam kekudusan, kan begitu. Dalam kebenaran, maka Allah akan memberikan berkat-berkat yang sejati. Makanya tidak cukup hanya carilah dahulu kerajaan Allah, tidak hanya cukup carilah dahulu kebenaran Allah, kerajaan Allah, tetapi harus ditambah dengan dan carilah dahulu kebenarannya. Bapak Ibu, sekali lagi kita bisa melayani Tuhan, kita bisa beribadah seperti sekarang ini, kita bisa rajin, kita bisa seperti bangsa Israel melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi tanpa kekudusan, tetapi tanpa kebenaran, di mata Tuhan itu najis. Di mata Tuhan itu tidak berkenan. Mari pagi ini Bapak Ibu, pesan firman Tuhan adalah Allah akan memberkati kita. Hal yang paling kita butuhkan sekarang adalah berkat-Nya. Allah akan memberkati kita dengan berkat yang sejati kalau kita mengutamakan Dia dengan kehidupan yang kudus. Amin. Kalau kita mengutamakan Dia dengan kehidupan yang benar, maka kita akan mendapatkan yang kita butuhkan.
Dan sekalipun dunia tidak baik-baik saja, kita akan menikmati sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kita akan menikmati sesuatu yang tidak akan dapat diambil oleh dunia ini dari dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kepuasan dalam hidup ini. Itu yang paling penting. Apapun keadaan kita, kalau berkat Tuhan ada atas kita, kita punya segala-galanya. Kita akan merasa puas, kita merasa sukacita, damai sejahtera. Sebab berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama perhatikan. Ya, saya memberi tekanan lagi bahwa Allah itu akan memberkati kita dengan berkat yang sejati ketika kita mengutamakan Tuhan. Dalam konteks teks ini, ketika kita mengutamakan rumah Tuhan, ketika kita mengutamakan ibadah kita, pelayanan kita, ketika kita mengutamakan hidup yang memuliakan Tuhan itu. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa pesan Hagai itu mengungkapkan sisi negatif dan sisi positif dari mengutamakan Tuhan. Nah, sisi negatifnya Bapak Ibu, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, dalam konteks orang-orang Yahudi pada waktu zaman Hagai, ketika mereka tidak mengutamakan bait suci, ketika mereka tidak mengutamakan rumah Tuhan, maka Allah itu akan mendatangkan disiplin dalam kehidupan mereka. Ini sisi negatifnya. Kalau kita tidak mengutamakan Yesus, mengutamakan kerajaan Allah, maka Tuhan akan mendisiplin kita. Kita harus mencamkan ini Bapak Ibu. Jadi ada hubungan langsung antara sikap egois kita dan keadaan-keadaan sukar yang kita alami dalam hidup ini. Karena Allah itu akan mendisiplin orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita egois, kita tidak memprioritaskan hal-hal yang utama, Tuhan akan mendisiplin kita. Dan itu berbicara mengenai keadaan-keadaan sukar yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan itu, keadaan sukar mereka karena Allah itu masih belum menghapus konsekuensi dari pemberontakan mereka dengan tidak mengutamakan Tuhan. Jadi sekali lagi ada korelasi yang sangat erat antara sikap mementingkan diri sendiri dengan keadaan-keadaan sukar yang kita hadapi. Bapak Ibu, disiplin Tuhan itu selalu tidak akan pernah menyenangkan. Dihajar oleh Tuhan itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa hajaran Tuhan, disiplin Tuhan itu adalah berkat. Amin. Kenapa? Karena hanya anak-anak sejati yang dididik. Hanya anak-anak sejati yang didisiplin. Hanya anak-anak sejati yang diberi ganjaran. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Mundur ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kalau kita tidak mengutamakan kerajaan Allah, Allah akan mendisiplin kita. Disiplin selalu tidak enak. Ya, tidak menyenangkan. Tetapi disiplin adalah berkat bagi kita. Karena Allah mendisiplin anak-anaknya yang dikasihinya. Anak yang dibiarkan oleh orang tuanya itu anak yang sudah tidak dikasihi. Wis bah-bahno wis mbuh sakarepmu gitu kata orang Jawa. Wis sakarepmu wis bah-bahno. Mau jadi apa terserah. Makanya mari kita bersyukur kalau Tuhan masih mau mendisiplin kita, menegur kita, mengingatkan kita dengan keras. Amin.
Makanya ayat yang ke-9, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, kita didisiplin. Dan kita menghormati dia yang mendisiplin kita. Dan kita harus lebih taat kepada dia yang mengasihi kita dengan mendisiplin kita. Jadi kalau kita masih didisiplin, itu berarti Allah itu sayang sama kita. Dan memang Bapak Ibu, kadang-kadang disiplin itu datang langsung karena dosa kita. Itu bicara soal tongkat, soal hajaran, soal ganjaran supaya kita bertobat. Orang kalau salah langsung segera didisiplin supaya dia sadar akan kesalahannya, supaya dia segera bertobat. Itu disiplin karena dosa. Tetapi ternyata juga kadang-kadang Tuhan juga mendisiplin kita bukan karena dosa kita, tetapi mendisiplin kita untuk mendatangkan kedewasaan rohani. Kadang kita tidak punya kesalahan, kita tidak membuat sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan mendisiplin kita. Tujuannya adalah untuk mendewasakan kita, Bapak Ibu. Ya seperti orang tua memberikan tugas yang berat kepada anak-anaknya bukan karena dia salah, tetapi untuk melatih anak itu, untuk mendidik anak itu supaya dia menjadi dewasa. Dan kalau anak-anak taat kepada tugas yang diberikan oleh orang tua, tugas yang sulit itu, dia dilatih oleh orang tuanya dan dia taat, maka dia akan belajar sesuatu yang sangat baik yang dibutuhkan untuk hidupnya di masa yang akan datang. Jadi kadang Allah itu mendisiplin kita karena dosa kita, supaya kita sadar, supaya kita bertobat. Tetapi juga kadang Allah itu mendisiplin kita untuk mendewasakan kita. Dia memberikan kepada kita satu beban, satu pergumulan, satu masalah sekalipun kita tidak berdosa. Supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu dari penderitaan itu dan kita menjadi dewasa secara rohani. Bapak Ibu, kita nggak akan pernah benar-benar belajar mempercayai Tuhan kalau kita nggak menghadapi masa sukar. Kita nggak akan pernah benar-benar belajar bergantung sama Tuhan kalau kita nggak mengalami pergumulan yang berat. Kemarin anak saya punya pergumulan, rupanya uangnya nggak cukup. Kalau cukup-cukup dia nggak pernah panggil Pak, tidak pernah. Tiba-tiba dia WA, Pak, bagaimana ya? Bagaimana apa? Aku hitung-hitung uangku nggak cukup. Kenapa? Aku kan lebaran nggak pulang. Hubungannya? Ya jadi aku nggak dapat makan siang dari perusahaan. Terus ya pengeluaranku besar. Terus ya nggak cukup. Terus diem dia. Orang mau minta tolong aja susahnya nggak ketulungan ya. Kita kadang nggak akan berseru, Tuhan tolong, sebelum kita benar-benar merasa nggak mampu. Iya Pak ya Bapak Ibu. Saat kita masih merasa baik-baik saja, kita nggak akan benar-benar berlutut, bersujud, berdoa, nangis, nggak pernah. Coba kalau kita sudah sakit, dokter bilang nggak ada jalan keluar, baru kita haleluya, nggak ngantuk-ngantukan sudah. Itu pun anak saya belum minta. Terus bagaimana? Karena saya kasihan, saya bilang, ya udah, butuh berapa? Jawabannya mengganggu sekali. Terserah papa mau nambah berapa. Jadi papa yang ngitung, ini tanggal piro janjal duit entai. Oh tanggal 19. Oh berarti kurang 11 hari. Setelah dikasih terima kasih Pak, gambar pelukan. Waktu kemarin saya ulang tahun, dia yang paling pagi telepon saya. Tumben telepon anak ini. Biasanya tidak pernah telepon. Tak tahu, halo Pak. Ya kenapa? Selamat ulang tahun Pak. Kalau nggak dalam pergumulan, kadang-kadang anak jauh ya. Nggak pernah kontak, nggak pernah telepon, ditelepon kadang nggak ngangkat, ditolak. Tapi coba butuh. Pak, Bapak Ibu, kadang Allah mendisiplin kita untuk mendewasakan kita. Kadang dia taruh kita di masa-masa suka, di keadaan yang sulit, terjepit supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh belajar percaya. Seperti ketika Marta dan
dan Maria dibiarkan kakaknya sakit dan dia tidak segera berkunjung ke sana. Baru setelah mati 4 hari, saudara, Yesus sampai di kuburan itu. Lalu dia berkata, murid-muridnya, kenapa engkau tidak datang? Supaya kamu belajar percaya, supaya kamu melihat dan belajar bergantung kepada Tuhan. Lalu Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur itu bangkit hanya oleh karena panggilan dari suara Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur. Nah, dalam kasus orang-orang Yahudi yang kita baca dalam teks ini, saudara, mereka frustasi. Mereka mengalami kesulitan yang sangat hebat. Itu disebabkan karena ketidaktaatan mereka. Karena prioritas mereka bukan Tuhan. Karena prioritas mereka diri sendiri. Makanya Allah mendisiplin mereka. Mereka telah jatuh dalam dosa pengabaian terhadap hal-hal rohani. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Makanya Tuhan mendisiplin mereka supaya mereka bertobat. Jadi kalau Allah mendisiplin kita, katakan puji Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Karena Allah mau supaya kita menjadi baik. Karena disiplin itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Jadi secara negatif, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan mendisiplin kita. Sekalipun kadang-kadang Allah mendisiplin kita tanpa ada dosa. Karena Allah mau mendewasakan kita. Karena itu mengucap syukur saja. Amin Bapak Ibu. Jalani saja. Karena kalau kita sudah bertekun, kita akan dibuat menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Setelah kita melalui disiplin Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Nah, sisi positifnya adalah karena kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mengutamakan hal-hal rohani, maka Ia akan benar-benar memberkati kita. Tadi kita membaca ya dari ayat yang ke-20. Ayo sekarang bertobatlah, bangunlah itu. Maka mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kalau kita mau mengutamakan kerajaan Allah, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, dalam konteks orang-orang Yahudi, kalau mereka mau membangun bait suci terlebih dahulu, maka mulai dari saat engkau melakukannya, mulai saat engkau membangunnya, maka aku akan memberi berkat. Haleluya Bapak Ibu. Jadi seberapa besar kita memprioritaskan Tuhan, maka itulah kunci dari keberkatan kita. Saudara, kalau kita nggak taat tapi kita merasa mendapatkan segala sesuatu, hal-hal yang duniawi, yang materi, jangan-jangan tidak berasal dari Tuhan itu. Dan itu pasti tidak akan mendatangkan kepuasan. Mulai dari hari ini dan seterusnya, Tuhan akan memberkati kamu. Tidak akan pernah tidak, Dia akan menyertai kamu, menolong kamu. Ini firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Hagai sedang berkata bahwa Allah akan benar-benar memberkati kamu kalau kamu membangun bait suci sekarang. Nah, saya berbicara tentang berkat, saya mau mengatakan berkat Tuhan itu adalah hal yang paling penting, yang paling kita butuhkan dalam setiap usaha pekerjaan kita. Kita ini dalam bekerja, kita ini butuh berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat ya, sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia orang mengawal kota kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Tanpa berkat Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan akan tidak memuaskan Bapak Ibu ya. Bahkan bisa mendatangkan frustasi. Ya, saya kembali ke Hagai tadi. Coba perhatikan itu Bapak Ibu. Ya, ngeri Bapak Ibu ya. Apa yang kita lihat di sana? Mereka harusnya pergi melihat ada 20 gantang gandum, ternyata yang 20 itu hanya ada 10. Frustasi enggak Bapak Ibu ya? Seharusnya ini aku punya 20 ini, tapi kok cuma 10 ya? Seharusnya dengan usaha kerasku yang seperti sekarang ini, aku mendapat 20, tetapi kenapa cuma 10 ya? Bapak Ibu, kalau tanpa berkat Tuhan kita akan frustasi.
Kadang saya juga gitu. Kalau khotbah-khotbah saya tidak diberkati, saya bisa frustrasi juga kan begitu ya. Ngajar ya sepertinya udah persiapan yang sangat baik dengan slide yang baik, tapi kok rasanya kok nggak ngerti-ngerti yang diajar. Ya frustasi juga dan begitu. Kita kerja harusnya melihat 20 gantang, cuman ketemunya 10. Ya. Kamu melihat kamu pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, ternyata hanya ada 20. Stres Bapak Ibu, frustasi kalau seperti itu. Kita menanam, kita mendapatkan hasil panen yang besar, tetapi hasilnya cuma sedikit. Karena apa? Karena Tuhan menurunkan hujan batu. Tuhan mendatangkan hama, mendatangkan penyakit bagi gandum. Jadi tanpa berkat, usaha pekerjaan kita akan membuat kita frustasi. Harusnya dapat berhasil, menghasilkan 50, hanya ada 20, menghasilkan 20, hanya ada 10. Menanam, menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Tetapi dalam Imamat pasal 26 kita membaca, kalau kita diberkati oleh Tuhan, keberhasilan itu bisa melampaui apa yang diharapkan oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati itu, panen bisa 100 kali lipat. Yang mungkin rata-rata orang kerja hasilnya 10, tapi kita bisa menghasilkan 20. Kalau orang rata-rata kerja yang menghasilkan cuma 20, kita bisa menghasilkan 50. Itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Coba kita lihat di Imamat 26 ayat 8. Ya, Imamat 26 ayat 8. Coba perhatikan firman Tuhan ini. Ya. Lima orang dari antaramu akan mengejar 100. Bayangkan saudara. Ini Kopassus kalah ini. Ini ada Pak Medwin nih, dari Pak Medwin Sangkakala. Apakah bisa 5 orang Kopassus menang atas 100 orang? Angel ya. Tapi orang yang diberkati oleh Tuhan, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Bayangkan itu. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, itu 10.000 Bapak Ibu. Seperti Gideon yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, 300 orang menang atas 35.000 orang. Haleluya. Bagaimana kita menjelaskan itu? 5 orang bisa ngalahkan 100 orang. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Penjelasannya hanya satu, karena diberkati oleh Tuhan. Kok enggak semangat dengan berkat ya? Amin Bapak Ibu. Ya, 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ini kalau orang diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat itu sangat penting untuk usaha pekerjaan kita. Mungkin sedang sepi, orang lain tidak bisa menghasilkan untung. Tapi orang yang diberkati Tuhan itu malah diberkati oleh Tuhan. Ada satu kesaksian seorang jemaat. Om Doni, wah saya lihat orang pada mengeluh, tetapi saya kok enggak ya? Gimana kita bisa menjelaskannya Bapak Ibu? Saya bilang seorang jemaat berarti dia seorang yang beriman, seorang yang setia, seorang yang mengutamakan Tuhan. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kalau hitung-hitungan di atas kertas enggak bisa berhasil ini. Enggak bisa ini. Saya waktu awal pandemi saya sudah berpikir STA Jember akan tutup ini. Enggak bisa. Saya coba membuat satu langkah yang sangatnya enggak masuk akal, yang justru membuat orang enggak akan masuk. Saya ditelepon sama pendeta beberapa orang, ini gimana STA Jember katanya bla 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 bla. Enggak bisa, situasinya susah, pandemi ini, sponsorship udah kurang, orang enggak seperti dulu, enggak support dengan sebelumnya. Terus bagaimana? Ya kita buat begini. Tapi justru sekarang mahasiswa malah ratusan loh Bapak Ibu. Haleluya. Itu tanya Pak Marsiano itu, Kaprodi S2 berapa mahasiswanya S2? 45, dulu cari 2 aja setengah mati saudara.
Bagaimana saya menjelaskannya? Itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Makanya cari berkat Tuhan Bapak Ibu. Ya tidak masuk akal. 5 orang ngalahkan 100, 100 orang ngalahkan 10.000. Selaksa, enggak masuk akal. Tapi kalau ada berkat Tuhan semuanya masuk di akal. 300 orang mengalahkan 5.000 orang. Daud mengalahkan Goliat. Daud pasti lebih kecil daripada saya. Daud mungkin tidak sampai 100 kilo. Tapi mengalahkan Goliat yang gagah perkasa, yang terlatih dengan luar biasa. Saudara, Daniel selamat di gua singa. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus terbakar dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat itu. Berkat Tuhan sangat penting untuk usaha pekerjaan kita. Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan mencobai murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang, ada apa sama kamu? Tuhan, tidak ada apa-apa. Cuman 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, itu nggak akan cukup. Itu hanya makan siang saya itu Tuhan. Yakin saudara kalau cuma 5 ketul roti sama 2 ekor ikan, saya yang habisin sendiri itu. Itu makanan anak kecil pada waktu itu. Tapi Tuhan katakan, beri mereka makan. Hitung-hitungan, Tuhan, uang 200 dinar ini nggak akan cukup. Mereka hanya makan sedikit dan tidak akan kenyang. Saya yakin mereka tidak punya uang 200 dinar karena itu upah kerja 200 hari. Kalau UMR kita di Jember ini seharinya itu anggap saja 200.000 lah atau 100.000, udah berapa itu? Gak punya uang mereka. Tetapi Tuhan dengan berkatnya ketika dia memecah-mecahkan roti, ikan dan membagi-bagikannya, cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, sisanya 12 keranjang. Amin Bapak Ibu. Kita membutuhkan berkat Tuhan. Kita tidak sekedar membutuhkan metode yang baik, teknik yang baik dalam segala usaha kita. Tetapi lebih dari itu kita semua membutuhkan berkat Tuhan. Bahkan bangsa Israel tidak membutuhkan pedang atau ketapel yang hebat. Hanya dibutuhkan kepercayaan kepada Tuhan, iman, ketaatan kepada Allah. Sebab ketika mereka mentaati Allah, mereka menghormati firman-Nya, mereka bergantung dalam doa, mereka bergantung dalam permohonan dan ucapan syukur. Wow, kita melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Haleluya. Tetapi saya juga harus menambahkan bahwa mungkin kita sudah taat, mungkin kita sudah dengar-dengaran, kita sudah melayani firman, memberitakan Injil, tetapi kita tidak melihat hasil jasmani seperti itu, karena memang Tuhan mau mengarahkan kita kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak semua, memang ada orang-orang percaya yang diizinkan Tuhan diberkati dengan begitu luar biasa. Ya supaya menjadi berkat, karena orang yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah setia, udah taat, udah dengar-dengaran, tetapi hidupnya ya begitu-begitu saja. Tetapi semua akan diganti dalam kekekalan Bapak Ibu. Makanya saya katakan minggu yang lalu, kalau fokus kita sekarang, kalau fokus kita upah hari ini, kita akan kecil hati. Oleh opo aku ini? Ya ikut STA Jember dapat apa Pak Marsiano? Kalau ngitung itu kecil hati ya. Ya, loh sekelas doktor itu gajinya berapa seharusnya kan begitu, doktor. Tapi dapatnya PK, persembahan kasih saudara. Ya, kerjanya setengah mati. Itu pun kadang telat-telat transfer ya. bercanda. Ya, kalau harapannya di dunia ini, kecil hati kita, kecil hati. Ada banyak orang-orang taat, para misionari saudara yang memberikan hidupnya untuk Tuhan tetapi matinya teraniaya, ditembak, dipotong, disiksa dengan begitu rupa. Tetapi kalau kita memandang ke depan, memandang ke kekekalan saudara, itu membuat kita semangat untuk mengutamakan Tuhan. Saya dulu pernah dengar, nang gereja oleh opo wis kesel oleh capek tok. Usahaku juga tetap seperti ini, rumah juga kayak seperti ini. Saudara, kalau lihatnya di dunia ini kita akan frustasi. Tapi Tuhan berjanji,
Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia, Dia akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalaupun toh tidak kita mendapatkan itu sekarang, kita punya pengharapan di kekekalan. Amin. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita bersyukur. Ya, dan ini membuat saya menyampaikan ke hal yang berikutnya, bahwa berkat yang sejati itu tidak berarti bahwa Allah akan menghilangkan semua masalah kita, bahwa Allah akan menghilangkan semua pergumulan kita. Tidak. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, tetapi kehadirannya selalu ada untuk kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang kembali dari pembuangan itu tetap saja di bawah kekuasaan orang-orang Babel, orang-orang Persia pada waktu itu. Masih ada orang-orang Samaria yang mengganggu mereka. Mungkin banyak di antara mereka yang tidak sempat melihat bahwa bait suci selesai dibangun. Ada banyak orang yang tidak sempat melihat kemuliaan bait suci itu setelah selesai dibangun. Tetapi mereka punya pengharapan di kekekalan. Mereka punya pengharapan akan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru itu. Seringkali orang-orang tulus juga tidak mengalami keberkatan di dunia ini. Dalam tanda kutip, keberkatan itu artinya Tuhan tidak memberikan hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena Tuhan mau supaya mengangkat hati kita kepada perkara-perkara rohani. Amin. Amin. Bapak Ibu lebih mengharapkan surga atau lebih mengharapkan dunia ini? Surga harusnya. Makanya kalau cita-cita kita masih, nanti aku sukses, aku berhasil, tabung aku besar, nanti pensiun, aku bisa santai, ongkang-ongkang, jalan-jalan. Itu masih belum cita-cita. Cita-cita adalah nanti ketika hidupku berakhir, aku mulia bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Orang-orang muda jangan hanya cita-cita sampai di sukses, masa tua, ongkang-ongkang. Ya kalau ongkang-ongkang, buat ongkang-ongkang aja tidak bisa. Karena udah sakit semua. Ya, cita-cita itu adalah di kekekalan dan itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah, jangan kendor dalam kesetiaan kita beribadah melayani Tuhan sekalipun ada begitu banyak pergumulan, sebab nanti kita akan mengalami kemuliaan kekal dalam kerajaan sorga. Kemudian yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, Allah itu memberkati mereka yang mengutamakan Dia dari hidupnya yang benar, dari hidupnya yang dipenuhi dengan kekudusan. Ya, kita membaca di ayat yang ke-10 sampai 14 tadi. Hagai mengemukakan tentang kekudusan dan kenajisan. Dia bertanya, jika seorang membawa daging dalam puncak membawa daging kudus dalam puncak bajunya, dan ketika puncak bajunya itu menyentuh benda-benda yang bisa dimakan, ya anggur, roti, masakan, apa kita akan menjadi kudus? Tidak. Tetapi bagaimana kalau orang dicemarkan dengan mayat dan menyentuh barang-barang itu, maka semua barang-barang itu akan menjadi cemar, menjadi najis. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa ternyata kekudusan itu enggak menular, saudara. Tetapi kenajisan itu yang menular. Ini juga berlaku dalam hukum kesehatan. Kalau saya sehat, Bapak Ibu sedang sakit, batuk saya enggak akan membuat Bapak Ibu sembuh. Bapak Ibu sakit ya, saya tiup, sudah tidak sembuh. Tapi saya yang sehat, kalau Bapak Ibu batuk di depan saya yang sakit. Ya, ternyata kekudusan itu enggak menular. Dekat orang kudus itu tidak menjadikan kita kudus. Tapi dekat orang najis itu yang membuat kita najis. Makanya kata firman Tuhan, janganlah kamu berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Saudara, hati-hati loh saudara ya. Kita dekat orang benar, orang baik. Itu kebenarannya enggak akan nular sama kita. Kita harus benar karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita bergaul dengan Yesus, kita menerima kebenaran Yesus. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang najis, saudara akan najis. Pengaruhnya akan sangat jahat. Makanya kalau anak-anak pulang sekolah ya dulu pada waktu pandemi sudah
sudah mulai hampir berhenti itu kan sekolahnya anak-anak harus pakai masker, sampai Anta sama Kirana itu di bagian bawah ini putih, di atasnya hitam, saudara. Karena dijaga dengan ketat. Lebih mudah anak-anak pulang ke rumah bawa virus daripada dia yang sehat keluar itu bawa kesehatan. Enggak. Kita lebih mudah sakit daripada sehat. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mau tegaskan, kita tidak akan mendapatkan kesalehan, kekudusan dengan kita bergaul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang kudus. Kita harus secara pribadi memperbaiki hidup kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, meninggalkan dosa-dosa kita, bertobat. Memang bergaul dengan orang saleh pasti baik, kita mendapatkan tuntunan, kita mendapatkan nasihat, tapi kalau kita nggak mau dinasihati, nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran, ya kita tetap aja nggak akan jadi kudus. Ya, contohnya mahasiswa STA Jember, ada aja yang nakal karena nggak mau. Padahal kumpulannya kan orang-orang kudus. Ya enggak? Katanya kampus putih. Ternyata catnya merah ya. Katanya tinggal di kampus putih tetapi bandelnya enggak ketulungan. Karena memang kekudusan tidak menular. Tetapi kalau kita berhubungan dengan dunia ini atau kita mengadopsi pikiran-pikiran dunia ini Bapak Ibu, kita mudah tercemar. Makanya hati-hati dengan penyesatan, hati-hati dengan narasi-narasi yang datangnya dari dunia ini. Ada bahaya infeksi yang sangat nyata kalau kita bergaul dengan dunia ini. Makanya kata Yudas, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, tujuan kita bukan membangun persahabatan, tapi tujuan kita memberitakan Injil. Amin. Tujuan kita menarik mereka supaya percaya kepada Yesus. Tujuan kita adalah supaya kita menyelamatkan jiwa mereka sambil berjaga-jaga jangan sampai kita terinfeksi oleh dosa-dosa mereka. Saudara, dengarkan video-video khotbah di YouTube itu enggak akan langsung membuat kita kudus kalau kita enggak mau melakukan kebenaran. Tapi dengarkan khotbah-khotbah yang menyesatkan, seperti kekristenan progresif, seperti stand up komedi di mimbar yang lucu-lucu tapi enggak mengajarkan kebenaran, itu bisa mempengaruhi kita. Mungkin ada yang sudah membaca, yang sudah mendengar itu. Kita ini ibadahnya seminggu sekali karena kita bayar 10%. Ngawur aja. Kita selamat bukan karena kita bayar 10%. Kita selamat karena anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Tidak ada yang bisa kita bayarkan untuk keselamatan jiwa kita. Semuanya itu anugerah. Kan ngawur saudara. Nanti jangan-jangan begini, yang penting aku memberi persembahan pasti aku masuk surga. Padahal ibadah itu seluruh kehidupan kita. Ingat, Allah itu enggak akan memberkati satu tujuan, biarpun itu baik sekalipun, kalau orang-orang yang memiliki tujuan itu hidup dalam kenajisan. Pada waktu itu bait suci adalah tujuan yang terutama dari Tuhan. Bait suci tempat orang beribadah, tempat mempersembahkan korban. Bait suci tempat orang berkumpul, berdoa, memuliakan Tuhan. Tempat persembahan-persembahan dikumpulkan. Tetapi karena orang-orangnya najis, maka ibadah mereka najis semuanya, saudara. Pelayanan mereka najis, persembahan mereka najis, apapun yang mereka lakukan najis. Mereka berpikir bahwa dengan membangun bait suci, mereka akan diberkati oleh Tuhan, sekalipun hidupnya tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Ini pemikiran yang salah. Pokoknya aku ke gereja, pokoknya aku ikut ambil bagian, tapi tidak pernah mengoreksi hidupnya, tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, tidak pernah sungguh-sungguh taat, tidak pernah sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Pada zaman sekarang yang penting itu gereja Bapak Ibu ya. Karena gereja itu adalah arena keselamatan di mana Injil diberitakan. Lihat, Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku. Gereja itu sangat penting. Tetapi kalau kita pergi ke gereja, kita bersekutu tetapi juga tidak mau sungguh-sungguh bertobat, tidak mau sungguh-sungguh melakukan firman,
maka apapun yang kita lakukan juga tidak akan berkenan di hadapan Allah. Ingat Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang mengejar kekudusan, mereka yang mengejar kebenaran Allah, mereka yang hidup dalam pertobatan. Amin. Ya loh, banyak orang rajin. Saudara, kita bisa menemukan ada pendeta yang membuat pelayanan televisi yang begitu hebat, ya jemaatnya ribuan orang, perputaran uangnya miliaran rupiah, tetapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, kalau motivasinya salah, nggak benar, nggak ada kekudusan dalam dirinya, maka semuanya itu sia-sia. Hanya kebetulan mereka melakukan pekerjaan di gereja, tapi sesungguhnya perbuatannya tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai mahasiswa pas kebetulan kerjanya jadi pengerja, jadi pendeta, tapi tanpa kekudusan semuanya sia-sia. Jangan-jangan saya hanya jadi pendeta, tetapi tanpa kekudusan, maka saya pun, pelayanan saya pun tidak akan berkenan di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ternyata kita pembuat kejahatan, itu sangat mengerikan. Dan kekudusan yang paling Tuhan cari adalah kekudusan manusia batiniah kita. Kita seringkali melihat hal-hal yang sifatnya dapat dilihat oleh mata, tetapi Allah itu melihat hati. Kita berkata, Tuhan, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Tuhan, aku sudah mengadakan mujizat, aku berbuat demi namamu. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Apa jawaban Tuhan? Aku tidak kenal sama kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita melayani, kita berbuat baik, kita memberi persembahan, kita melakukan ini dan itu, ritual ibadah kita hanya untuk menyenangkan manusia, tapi tanpa pertobatan yang sejati, tanpa kekudusan, sama saja kita melakukan itu di hadapan Allah, bukan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati harus dimotivasi dari kehidupan yang kudus. Bapak Ibu, motivasi itu penting bagi Tuhan. Seperti ketika Allah memilih Daud. Kakak-kakaknya gagah perkasa semuanya. Apa kata Samuel? Bukan itu. Loh, ini paling bagus ini, paling hebat, paling kuat ini. Enggak, bukan itu. Yang kedua, no, bukan itu. Yang ketiga, enggak. Loh, itu paling gagah loh itu. Kuat loh itu. Enggak. Sudahkah semua anak-anakmu keluar? Masih ada satu Tuhan, tapi yang satu itu imut-imut. Gak mungkin jadi tentara. Imut seperti apa? Itu loh kayak pendeta Doni. Kulitnya kemerah-merahan. Merah tak saudara? Ungu ya. Kemarin malam kan sudah capek ya, mau tidur. Istri saya bilang gini, kok ketok hitam kamu Pak? Kok ketok aja hitam? Saya bilang gini. Ulang tahun kok tambah hitam? Memangnya kenapa? Ya kemerah-merahan. Gak pantas, gak cocok, gak bisa jadi tentara. Apa kata Samuel? Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kita ini seringkali melakukan hal-hal lahiriah dan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat yang kelihatan, yang terutama Tuhan melihat motivasi. Apakah kita melayani karena kasih? Apakah itu lahir dari kehidupan yang benar, lahir dari ketulusan motivasi, lahir dari kekudusan hati kita? Karena semua yang dilakukan tanpa kekudusan, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu. Di pasal yang kedua ini, Hagai juga mengatakan 3 poin. Perhatikanlah. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Mari kita mengutamakan Tuhan dari kehidupan yang kudus. Amin. Makanya jangan sekedar mengejar hal-hal yang utama, tetapi kejar juga kebenarannya. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya, sebab segala sesuatu yang tidak dilakukan dalam kebenaran itu menjadi najis di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdiri.